Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Maulana dari Universitas Primagraha, Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori ekonomi yang sudah saya pelajari. Oke, baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar ekonomi makro. Di konsep dasar ekonomi makro di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama ekonomi makro, yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi secara luas, seperti tingkat pengangguran, inflasi, pertumbuhan, ekonomi, produktivitas, neraca pembayaran, kursus valuta asing, atau kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu tujuan dari ekonomi makro, yaitu untuk memahami bagaimana cara kerja ekonomi secara keseluruhan dan bagaimana pemerintah dapat menggunakan kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi makro tersebut. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Di sini ada beberapa poin, dan untuk yang poin yang pertama dalam ilmu ekonomi, elastisitas yaitu ukuran seberapa responsif kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan harga atau faktor lainnya. Di sini terdapat 2 jenis utama elastisitas yang perlu dipahami, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Dan untuk poin yang kedua yaitu elastisitas permintaan, mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen akibat perubahan harga atau faktor lainnya. Langsung saja, di sini ada poin yang ketiga, yaitu elastisitas penawaran, mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen akibat perubahan harga atau faktor lain. Selanjutnya ada jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Di sini poin yang pertama elastis, yaitu perubahan harga yang kecil menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkan yang besar. Dan untuk poin yang kedua ada inelastis, yaitu perubahan harga yang besar harga menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkan yang kecil. Dan untuk poin yang terakhir ada elastis uniter, yaitu perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah yang ditawarkan. Materi yang selanjutnya yaitu ada tantangan ekonomi. Di sini ada faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi, yaitu ketersediaan sumber daya, teknologi, preferensi konsumen, kebijakan pemerintah. Selanjutnya di sini ada cara mengatasi masalah ekonomi, yaitu peningkatan kualitas SDM, pengembangan teknologi, efisiensi alokasi sumber daya, dan kebijakan ekonomi tepat. Untuk selanjutnya ada kelengkapan dan pilihan. Di sini ada kebutuhan manusia yang tak terbatas. Yang kedua ada sumber daya terbatas. Dan untuk yang poin selanjutnya, 3 pertanyaan pokok ekonomi. Apa yang diproduksi dan bagaimana diproduksi, untuk siapa yang diproduksi, dan untuk jenis-jenisnya yaitu masalah ekonomi mikro, individu, rumah tangga, perusahaan. Dan untuk ekonomi makronya inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan. Langsung saja ke materi yang selanjutnya. Di sini ada analisis biaya dan penerimaan. Dan untuk poin yang pertama di sini ada biaya. Biaya dalam konteks ekonomi merujuk pada seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan atau produsen dalam proses produksi barang atau jasa. Dan untuk proses produksi barang atau jasa, biaya ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Dan untuk poin yang kedua ada penerimaan. Di sini ada penerimaan atau kita sebut revenue, yaitu pendapatan yang diperoleh untuk perusahaan dari penjualan barang atau jasa yang diproduksi. Pemerintah dapat dihitung dengan cara mengalihkan harga jual barang atau jasa, atau dengan jasa jumlah barang
atau jasa yang terjual. Terdapat beberapa konsep penerimaan yang perlu diketahui, yaitu penerimaan total, yang kedua ada penerimaan rata-rata, dan yang ketiga ada penerimaan marginal. Baik, langsung saja kita ke materi yang selanjutnya. Di sini ada proses produksi dan perusahaan. Untuk teori produksinya itu yaitu faktor-faktor produksi, output, fungsi produksi atau produksi total, ada produksi rata-rata, ada produksi marginal, dan hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Dan untuk kegiatan perusahaan yaitu produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM. Dan untuk bentuk perusahaan yaitu perusahaan perseorangan, firma perseorangan terbatas. Dan untuk tujuan perusahaan yaitu ada keuntungan, kualitas produk atau jasa, atau lapangan kerja, kontribusi ekonomi. Baik, selanjutnya di sini kita lanjut ke materinya yaitu struktur pasar. Di mana di sini ada persaingan sempurna, yaitu banyak penjual dan pembeli, produk homogen, bebas keluar masuk pasar. Untuk poin yang kedua ada persaingan tidak sempurna, yaitu monopoli atau suatu penjual, dan ada oligopoli yaitu beberapa penjual, dan yang terakhir ada monopolistik yaitu banyak penjual, produk terdiferensiasi. Dan untuk poin yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pasar, yaitu di sini ada jumlah perusahaan, jenis produk, hambatan masuk, dan peraturan pemerintah. Dan untuk poin yang keempat ada pengaruh struktur pasar terhadap harga output. Dan untuk poin yang terakhir ada contoh pasar. Di sini ada tradisional, ada modern, ada online, ada pasar modal dan pasar uang. Selanjutnya di sini ada mengukur kinerja ekonomi. Dan untuk poin yang pertama definisi dan jenis-jenis pendapatan nasional, yaitu ada PDB, ada PNB, ada PNN, ada NNI, ada PP, dan ada PD. Dan untuk yang poin yang kedua ada karakteristik pendapatan nasional, yaitu nilai total, periode waktu tertentu, dan wilayah geografis atau faktor produksi. Dan untuk poin yang ketiga ada manfaat pendapatan nasional, yaitu mengukur kinerja ekonomi, pembandingan internasional, dan perencanaan pembangunan atau kebijakan fiskal dan moneter. Dan untuk poin yang terakhir yaitu ada manfaat, yaitu mengukur kinerja, perbandingan internasional, dan perencanaan pembangunan serta kebijakan fiskal dan moneter. Lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini ada persaingan monopolistik. Di sini ada pengertian dan sistem. Untuk pengertiannya yaitu persaingan monopolistis yaitu suatu bentuk struktur pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual yang menghasilkan produk yang serupa tetapi memiliki perbedaan atau ciri khas tertentu. Untuk perbedaan ini bisa berupa kualitas, merek, desain, fitur, atau layanan. Dalam pasar ini, perusahaan memiliki sedikit kekuatan untuk mempengaruhi harga karena banyaknya persaingan. Namun, mereka tetap bisa membedakan produknya untuk menarik konsumen. Dan untuk sistem yaitu persaingan monopolistis, beroperasi berdasarkan mekanisme pasar di mana interaksi antara penawaran dan permintaan menentukan harga dan jumlah produk yang diperdagangkan. Namun karena adanya diferensiasi produk, perusahaan memiliki sedikit keluasan untuk menentukan harga dan strategi pemasaran mereka. Materi yang selanjutnya ada persaingan monopolistik, yaitu di sini ada bentuk persaingan monopolistis dapat ditemukan di berbagai faktor ekonomi, terutama pada produk-produk konsumen yang tidak tahan lama seperti makanan, minuman, atau pakaian.
eh, jasa seperti restoran, salon, bengkel contohnya, dan produk-produk yang memiliki merek yang kuat. Dan untuk ciri-cirinya di sini ada beberapa poin. Yang untuk yang pertama ada banyak penjual, dan untuk yang kedua ada produk yang terdiferensiasi, dan untuk yang ketiga ada sedikit kekuatan menentukan harga. Poin yang keempat ada hambatan masuk rendah, dan untuk poin yang terakhir ada persaingan non harga. Di sini ada fungsinya juga. Yang pertama ada memberikan pilihan kepada konsumen, dan untuk fungsi yang kedua ada mendorong inovasi, dan untuk fungsi yang terakhir ada meningkatkan efisiensi. Dan di sini ada contoh-contohnya juga. Untuk contohnya yaitu industri makanan dan minuman, industri pakaian, kosmetik, atau dan lain-lain sebagainya. Materi yang selanjutnya di sini ada intervensi pemerintah dalam pasar. Dan untuk poin-poin yang pertama di sini ada definisi dan asas-asas pasar bebas. Yang pertama ada kebebasan ekonomi, ada hak milik pribadi, persaingan, dan harga ditentukan pasar atau perdagangan bebas. Dan untuk poin yang kedua yaitu jenis-jenis pasar bebas, yaitu ada pasar barang, ada pasar jasa, ada pasar modal, dan ada pasar uang. Dan untuk poin yang ketiga ada proses dan cara kerja pasar bebas, yaitu interaksi penawaran dan permintaan, mekanisme harga, dan alokasi sumber daya atau inovasi dan efisiensi. Dan untuk poin yang terakhir ada kebijakan pemerintah dalam pasar bebas, yaitu ada regulasi, ada pengakuan hukum, ada penyediaan barang publik, ada stabilisasi ekonomi, dan redistribusi pendapatan. Materi yang selanjutnya di sini ada kebijakan fiskal. Di sini ada beberapa poin juga. Yang pertama ada definisi, yaitu kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Dan untuk poin yang kedua ada fungsi dan tujuan, yaitu ada alokasi, ada distribusi, dan ada stabilisasi. Untuk poin yang ketiga ada model, yaitu Keynesian dan pendekatan pengeluaran agregat. Dan untuk poin yang terakhir ada contohnya, yaitu untuk mengatasi inflasi, pemerintah menaikkan pajak dan mengurangi belanja pemerintah. Materi yang selanjutnya di sini ada kebijakan moneter, yaitu poin yang pertama ada definisi. Kebijakan moneter adalah tindakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga untuk mempengaruhi perekonomian. Dan untuk poin yang kedua ada fungsi dan tujuan, yaitu mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Dan untuk poin yang terakhir ada contoh di sini. Untuk menstimulus ekonomi, bank sentral menurunkan suku bunga dan acuan agar pinjaman lebih murah dan investasi meningkat. Dan untuk materi yang terakhir di sini ada perekonomian terbuka. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama definisi, yaitu perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi di mana suatu negara berinteraksi dengan negara lain dalam hal perdagangan barang dan jasa, investasi, dan pertukaran informasi. Dalam perekonomian terbuka tidak ada batasan atau hambatan yang signifikan dalam perdagangan internasional dan arus modal. Dan untuk poin yang kedua di sini ada fungsi, yaitu meningkatkan tumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan menyediakan layanan yang lebih luas atau transfer teknologi. Dan untuk poin yang ketiga di sini ada tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat, memperluas pasar, dan menarik investasi. Poin yang keempat yaitu ada model, yaitu model atau framing, dan pendekatan keseimbangan umum. Di sini juga ada poin yang selanjutnya, yaitu contoh. Singapura adalah contoh negara dengan perekonomian terbuka yang sangat sukses. Singapura memiliki tergantungan yang tinggi pada perdagangan internasional dan investasi asing.
Untuk poin yang selanjutnya ada karakteristik perekonomian terbuka, yaitu perdagangan bebas, arus modal bebas, dan nilai tukar fleksibel. Dan untuk poinnya selanjutnya ada tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat, memperluas pasar, dan menarik investasi. Dan untuk poin yang terakhir yaitu ada tantangan, persaingan, ketergantungan, dan ketersediaan. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.